Semua salam sehat. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini sore ya, bersama kita di sini. Saya bersama senior saya Bang Petrus Balapationa, juga ada Bang Agus Rusnaha, ada Bang Andre Yahud sama Bang Francisco di sini. Oh, ada Marvel ya. Jadi kami sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Di sini kami juga ingin mengedukasi masyarakat. Nanti mungkin Bang Petrus bisa menyampaikan apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT yang menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan. Jujur, saya yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus yang menyampaikan hal tersebut. Jadi di sini kami bersama-sama menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Mungkin itu dari saya sementara. Nah, ini kebetulan Francisco ini Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia NTT, yang dimana dia khusus datang ke Jakarta untuk menyampaikan kejadian atau seperti apa sih suasana di sana. Silakan. Selamat sore untuk rekan-rekan media semua. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, korban gunung erupsi Leotobi laki-laki. Yang kedua, kami sebelumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya saya sendiri, saya sebagai Ketua Paguyuban Sosial Magang Jawa, SMP juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Sampai di sana kita bisa melihat keceriaan yang luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang korban erupsi gunung tersebut. Kemudian kita tahu mendapatkan berkah yang begitu besar tanggal 9 Januari 2025 bantuan dari Jakarta, yang mana bisa dilihat secara langsung semua yang menerima bantuan itu begitu sukacita, bahkan berderai air mata karena suasana dan kondisi di sana berbeda seperti yang belum disajikan secara utuh. Banyak media-media yang sudah meliput di sana bisa merasakan kegetiran sendiri. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa ancaman-ancaman itu seperti lonceng kematian untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini korban erupsi gunung Leotobi laki-laki. Terkait dengan proses hukum yang akan dijalani atau sedang berlangsung, ada ahlinya nanti Pak Petrus yang akan menjelaskan secara mendetail dari aspek formil, material, hukum pidana itu seperti apa. Saya hanya sudah sampai ke lokasi melihat secara langsung bagaimana masyarakat itu sangat bergembira. Oleh karena itu, harapan terakhir, akhirnya polemik yang sama sekali tidak berbobot mengedukasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya kami di Nusa Tenggara Timur yang sedang berduka terkait dengan letusan gunung api Leotobi. Terima kasih dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh rencana saudara Farhat
memberikan penerima bantuan dari segi hukum pidana bahwa masyarakat di Lewotobi yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tidak perlu khawatir karena ini sumbangan kemanusiaan dan sudah diterima. Dari segi hukum tidak ada masalah, ya, karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh penerima bantuan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menerima bantuan dari Bapak Denis maupun lembaga-lembaga lain atau perorangan, tidak perlu takut karena namanya orang bersimpati dengan caranya memberikan donasi atau sumbangan berupa apapun. Harusnya kita semua ya memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang dalam musibah, ya, tidak perlu ditakut-takuti. Saya sebagai orang Lembata dan istri saya orang Larantuka, ya, tempat terjadinya musibah Lewotobi ini, kepada dinas sosial Larantuka maupun lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan tidak perlu ya takut terhadap ancaman itu, karena saudara Abbas ini selalu melapor saja. Dia hanya mengatakan akan melapor, dan semua laporan yang akan dijalankan tentu harus ada bukti permulaan. Masyarakat di Lewotobi, ya, di Larantuka tidak pernah melakukan apa yang disebut tindak pidana. Ya, mereka sebagai korban dari erupsi Gunung Lewotobi, ya, seharusnya kita semua bersimpati, memberikan donasi dengan cara kita masing-masing. Mungkin saudara Farhad Abbas itu tidak mempunyai empati, ya, sehingga dia mau mengancam masyarakat yang sudah menjadi korban. Oleh karena itu, saya mengimbau semua lembaga di Flores Timur atau para penerima bantuan tidak perlu takut terhadap ancaman ini, karena ini hanya sekedar getak sambal, ya. Kalau tuh ada laporan mengenai pidana, kami tim yang di Jakarta, baik dia laporkan di Jakarta maupun di NTT, kami semua akan ke NTT, ya. Rekan saya Sunan, Francisco atau rekan Agus maupun Abi, kami akan dengan sukarela membantu masyarakat NTT yang akan dilaporkan. Sekali lagi kepada semua lembaga atau dinas yang akan bekerja sama dengan para donatur, terima saja sumbangan Denis ini dan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Dari saya mungkin sekian dulu. Ya. Kalau kami hanya semua sudah jelas, sudah dijelaskan sama pakar-pakar. Jadi kalau kita pemuda-pemuda NTT siap, mau siapapun yang melaporkan, kita siap semua. Bagaimana? Siap. Ya. Jadi teman-teman semua, saya selaku ketua salah satu dan juga masyarakat. Pertama-tama saya sangat kaget. Ada seorang rekan yang tidak punya empati lalu mengancam orang NTT. Orang NTT itu jangan diancam. Ya. Kami itu anti ancaman. Apalagi kami saat ini lagi menjadi korban erupsi di Nusa Tenggara Timur. Harusnya sebagai rekan, sebagai advokat yang punya penghasilan, bisa memberikan empati, bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Jangan hanya teriak-teriak saja, gitu loh. Sudah tidak nyumbang, tapi mau ngancam orang, mau ngelapor orang, emang lu siapa? Jangan ngancam orang NTT ya, saya kasih tahu. Ya, apalagi kami lagi berduka. Harusnya ada empati dari kamu. Kalau tidak ada empati, diam saja. Ya, diam saja. Diam itu emas. Jangan suka-suka ngancam secara hukum. Emang lu siapa? Ya, kami siap hadapi. Mau ancaman kamu secara hukum, di luar hukum, kami siap. Ya, jadi jangan coba-coba. Orang lagi berduka, harusnya sebagai orang intelektual, sebagai seorang advokat, harusnya memberikan empati, bahkan bisa mengumpulkan sumbangan untuk memberikan kepada masyarakat yang lagi dalam kondisi erupsi, yang lagi menangis, yang rumahnya hilang, yang orang juga nyawanya hilang. Malah kau mengancam orang lain, mengancam orang dalam keadaan berduka. Di mana hati nuranimu? Ya, saya sampaikan. Di mana hati nuranimu? Sebagai seorang advokat, ini benar-benar Anda tidak melaksanakan tugas advokat. Anda harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat yang menjadi contoh kepada masyarakat, justru menjadi provokator. Ya, kami tunggu laporan Anda. Kalau Anda melapor atau Anda melakukan langkah di luar daripada laporan hukum, di luar lapangan, kami senang hati siap melayani Anda.
Saya berterima kasih kepada rekan saya, sahabat saya Pak Dedi, yang selalu ikuti ya masalah-masalah sosial. Harusnya kita semua masyarakat Indonesia ini harus bersyukur bahwa ketika ada bencana dimanapun, semua orang turun untuk meringankan beban orang lain. Ini ada rekan yang tidak pernah berbuat apa-apa, menyumbang pun tidak, tapi mengancam orang yang menyumbang. Ini adalah salah satu produk yang gagal kalau menurut saya. Ya, Jual bacot aja, jual bacot jadi aja. kalau sama kita kami tidak pernah melakukan hal-hal, malah kami membantu gitu. Kalau ada bencana bukan hanya di NTT, bencana di Indonesia terlalu banyak, ada banjir bandang, ada gunung erupsi, ada kelaparan, ada kebakaran. Kita yang punya penghasilan, yang kaum intelektual harus membantu, bukan menjadi provokasi dalam penderitaan. Ini sangat tidak benar ya. Saya terus terang aja sebagai orang NTT sangat tersinggung dengan apa yang dikatakan rekan saya, bahkan membawa nama Farhan Abbas yang justru yang mau melakukan tindakan hukum, bahkan itu menyatakan itu akan masuk ke ranah hukum pidana. Dari mana donasi bisa masuk ke ranah hukum pidana? Apalagi ke money laundering, pencucian uang. Makanya belajar hukum yang benar gitu loh. Jangan suka baca tapi tidak ngerti masalahnya apa gitu loh. Jadi itu saya tunggu kalau Anda melapor atau memang Anda mau melakukan langkah di luar daripada hukum, saya dengan senang hati dan tim masyarakat Pura ITT kami siap mulai. Kami siap. Bapak Siap. siap. Ini hanya teguran keras saja buat rekan saya sebelah sana, dan itu juga rekan-rekan saya juga. Terutama buat saudaraku Farhan Abbas, jangan suka mengancam, karena orang NTT tidak suka diancam oleh siapapun. Ingat, kami orang NTT suka diam. Kami tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tetapi kalau ketika orang NTT ada donatur yang datang untuk memberikan bantuan itu kepada kami sebagai warga NTT yang dalam keadaan berduka, kami siap dan menerima. Tetapi kami orang NTT tidak boleh diancam. Itu saja. Terima kasih. Oke, Bang Sunan, mungkin ada rencana apa, mungkin strategi apa untuk mengakhiri polemik ini kan?